Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado dari kelas 06 TPM 001. Di sini saya akan merangkum materi dari mapel rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja ke materinya. Ini saya akan membahas pertemuan 8 yang berjudul Activity Diagram. Yang pertama, Activity Diagram atau diagram aktivitas merupakan elemen penting dalam Unified Modeling Language atau UML yang berfungsi untuk menggambarkan aspek dinamis atau fleksibel dari suatu sistem. Diagram ini umumnya mengilustrasikan alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, menggambarkan operasi sistem dari urutan langkah-langkahnya menurut Sukamto dan Salahuddin 2014-161. Activity diagram menggambarkan alur kerja atau kegiatan suatu sistem, proses bisnis atau perangkat lunak. Ini mencakup aktivitas sistem yang tidak dilakukan oleh faktor atau pengguna. Sebelum pembuatan activity diagram, organisasi atau perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan, desain sistem, penyusunan kode program, pengujian program, dan penerapan program beserta pemeliharaannya. Tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah yang A, rekrutmen analisis. Analisis kebutuhan terhadap sistem, pengumpulan data melalui penelitian, wawancara, atau studi literatur. Pengasihan data sebagai acuan untuk analisis sistem dan penerjemahnya ke dalam bahasa program. Yang selanjutnya, yang B, ada sistem desain. Perancangan sistem menggunakan UML termasuk use case diagram, sekuensi diagram, atau class diagram. Use case menggambarkan interaksi yang dapat diakses oleh perusahaan atau pengguna. Activity diagram mempermudah pemahaman aktivitas sistem. Selanjutnya ada penulisan kode program, penerjemahan desain ke dalam bahasa yang dapat dikenali oleh sistem. Dilakukan oleh program untuk menerjemahkan transaksi yang diminta oleh pengguna. Pengguna komputer dimaksimalkan dan dilanjutkan dengan penguji sistem untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada penguji program. Sistem diuji untuk mengukur kinerja dan efektivitasnya. Temuan kekurangan dan kelemahan sistem dianalisis ulang dan diperbaiki. Selanjutnya ada penerapan program dan pemeliharaan. Perubahan dapat disebabkan oleh kesalahan perangkat lunak atau kebutuhan perusahaan yang baru. Dalam pengumpulan data perlu kerjasama dengan pihak terkait. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang A, sumber data primer. Yang B, sumber data sekunder. Yang C, fungsi aktivitas diagram. Sumber data primer itu dapat diperoleh langsung melalui observasi atau wawancara, melibatkan pengamatan kondisi atau kejadian secara langsung. Sumber data sekunder, data diperoleh tidak langsung, seperti dari buku, dokumentasi, studi, literatur, dan internet. Fungsi activity diagram menampilkan urutan sistem, mempermudah pemahaman proses secara keseluruhan, dibuat berdasarkan beberapa use case diagram, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di sini ada sekuensi diagram. Sekuensi diagram merupakan penggambaran interaksi antara use case satu dengan lainnya. Dari penjabaran di atas, fungsi dan manfaat dari use case diagram sendiri bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi use case sendiri memiliki beberapa banyak, yaitu antara lain A, dapat memperlihatkan dengan jelas langkah-langkah tahapan suatu aktivitas yang berjalan pada sistem. Yang B, dapat dengan jelas menggambarkan suatu proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang efektif pada suatu proses bisnis. Yang kedua ada manfaat use case sendiri. Manfaat sendiri memiliki beberapa banyak, diantaranya yaitu yang A, adanya interface yang wajib dimiliki oleh suatu sistem.
Yang B, memberikan kepastian dan kemudahan pemahaman tentang rekrutmen dan kebutuhan pada sebuah sistem. Yang C, dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan langkah apa yang harus dilakukan untuk sistem tersebut. Baik, terima kasih. Segitu saja rangkuman dari saya di pertemuan 8 tentang activity diagram. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.